Baik, sebetulnya yang jadi titik fokus kita itu adalah bukan apakah mimpi itu jadi dalil atau bukan. Yang jadi fokus adalah yang kita ketahui bersama bahwasannya beberapa waktu yang lalu ya, dan kita mengetahui ada konten dari Mas Heri Pras yang dimana beliau memberikan ya, Anda memberikan reaksi mengenai satu mimpi yang dimana mimpi tersebut melihat adanya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Sayyidina Al Hasan bin Abi Thalib ya menghadiri majelis seorang Habib yang notabene Habib tersebut mengajarkan ilmu Nahu. Lalu timbul klaim dari Mas Heri Pras ketika menanggapi konten tersebut atau video tersebut bahwasannya Nabi Muhammad SAW itu datang untuk belajar kepada Habib tersebut. Dan juga ditambahkan bahwasannya konsekuensi daripada Nabi belajar kepada Habib tersebut adalah ini sebuah penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Setuju. Oke, saya ulangi lagi. Jadi Mas Heri Pras mengatakan ini sebagai penghinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. Lalu selanjutnya saya juga mendengar adanya sebuah kaedah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abu Tayyib ya, di mana beliau menyampaikan kullu ru'yatin manamiyatin yusdirul istihza'a fabatilun. Betul ya? Betul. Setiap mimpi yang menimbulkan ejekan atau olok-olok adalah mimpi yang batil atau tidak benar. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke kisah mimpinya ya, bahwasannya kita perlu mengetahui bahwasan mimpi yang seperti ini dan semisal dengan ini pun juga ada ya. Di antaranya seperti yang sudah saya sampaikan di konten saya ya, bahwasannya di dalam kitab namanya judulnya Al-Manthur min Sirati Syekhul Islam Ibn Taimiyah karya Syekh Abdullah Ibn Abdurrahman Al-Barrak ya, pada halaman 76 beliau di halaman 76 tersebut menukilkan dari satu manuskrip satu kitab yang berjudul Minhajus Sadikin wa Umdatil Busara Lis-Sairin ya, di mana di dalam kitab tersebut dikatakan bahwasannya ada sebuah pernyataan dari salah satu muridnya Al-Imam Ibn Taimiyah yang bernama Ibnul Qadi Al-Jabal. Melihat Ibn Taimiyah atau mendengar bahwasannya Rasulullah SAW datang dan ada hadir di majelisnya Syekh Abu Umar, ya. Dan ketika Syekh Ibnu Qadi Al-Jabal datang, ya tentu antusias ya. Siapa yang tidak antusias mendengar adanya Rasulullah SAW? Kita semua pasti antusias. Datang menghadiri atau datang ke madrasah Syekh Abu Umar dan beliau melihat Rasulullah SAW dan di sekelilingnya sahabat duduk seperti membuat halaqah. Dan di samping Rasulullah SAW itu ada Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibn Taimiyah, ya. Dan di situ secara jelas tertulis bahwasannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, coba yang slide-nya maaf, Ibn Taimiyah di situ disebutkan kana syekhuna jalisun ila janibihi, duduk di sebelah Nabi Muhammad SAW wal jami'u halaqatun wahidah, dan semuanya dalam satu halaqah, wa syekh yudarris, syekh mengajar. Secara tegas di situ dituliskan bahwasannya syekh mengajar, ya. Lalu kalau menggunakan kaidah sepihak Anda, maka ini bisa kita katakan atau bisa ada nanti orang yang mengatakan dan tidak bisa kita salahkan klaim orang ini bahwasannya Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah menghina Nabi Muhammad SAW, atau minimal Al-Imam Ibnu Qadi Al-Jabal menghina Nabi Muhammad SAW. Lalu selanjutnya sebetulnya Anda tidak perlu jauh-jauh untuk mengurusi kisah mimpinya Al-Imam atau Habib tersebut, ya. Sebetulnya Syekh bin Baz pun juga memiliki mimpi yang kurang lebih mirip. Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz di dalam kitab Al-Imam Ibn Baz, Durusun wa Mawaqif wa Ibar, karya Abdul Aziz As-Sadhan, halaman 107 sampai 108. Beliau, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, murid daripada Syekh Abdul Aziz bin Baz, mengatakan bahwasanya saya pernah melihat di dalam mimpi bahwasanya Syekh adanya Nabi Muhammad SAW di satu masjid di kota Riyadh. Lalu Syekh Abdul Aziz As-Sadhan datang ke masjid tersebut, lalu bertanya, mana Nabi Muhammad SAW? Lalu dikatakan itu Nabi Muhammad SAW berada di depan bersama 8 orang lain kurang lebih, maknanya atau bersama beberapa orang di depan di saf yang terdepan, dan melihat Nabi Muhammad SAW menggunakan imamah. Lalu Syekh Abdul Aziz Adhan secara inisiatif beliau bersegera menuju saf yang terdepan untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba seakan-akan bumi terbelah. Lalu keluarlah Syekh bin Baz dan langsung mengimami sholat, dan yang menjadi makmumnya adalah Nabi Muhammad SAW. Kita mengetahui dari sisi sirah,
Tidak ada satupun sahabat yang berani untuk menjadi imam sahabat yang lainnya selama Rasulullah SAW masih ada. Tidak ada satupun. Ya, maka dari itu, kalau kita menggunakan kaidah Anda seperti ini, ya, saya bukan berarti mengatakan ini, tapi konsekuensi dari ucapan Anda, maka kita akan bisa mengatakan Syekh Abdul Aziz bin Baz itu menghina Nabi Muhammad SAW. Lalu yang selanjutnya, Mas Heri, Anda paham bahwasan ini mimpi kan? Mimpi. Ya, baik. Nah, lalu kenapa Anda mesti muter-muter mentakwil dengan hanya berfokus pada kata-kata bahwasannya di mimpi tersebut dituliskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW membawa kitab, ya. Lalu dengan terburu-buru, ya. Lalu bagaimana dengan teks Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang secara tegas tertulis yudaris, mengajar. Artinya kalau Syekhul Islam mengajar pasti ada yang diajar. Di dalam mimpi tersebut yang mendengar yang diajar siapa? Mendengar pengajaran Syekhul Islam siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka konsekuensi ucapan Anda ini berbahaya. Nah, lalu selanjutnya baik kita lihat ibaratnya Anda tuh cari-cari. Izin Ustaz, pelan-pelan dikit Ustaz. Ya. Karena catatnya agak terlalu. Ibarat semut di ujung pulau dicari-cari, gajah di pelupuk mata pura-pura nggak kelihatan. Ya, atau jangan-jangan kaidah Anda asal bukan Habib atau Kiai, maka bukan khurafat. Ya, baik. Selanjutnya kita lihat sebuah video, ya. Baik, kita lihat sebuah video, nyalakan. Yang baik. Iya, baik. Baik kita lihat di sini Ustadz Khalid mengatakan Ustadz Khalid di situ menyampaikan bahwasannya secara terbuka bahwasannya beliau pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW dan beliau melihat dalam mimpinya halaqah-halaqah di belakang barisan pasukan Nabi Muhammad SAW dan beliau melihat halaqah itu sambil memegang kitab Ustadz Khalidnya. Ustadz Khalidnya sambil memegang kitab Bukhari dan Muslim. Nah, poinnya sama-sama megang kitab. Rasulullah memegang kitab, Ustadz Khalid memegang kitab. Apa lantas? Karena Ustadz Khalid hanya sekedar dipaparkan atau disampaikan, beliau membawa kitab, kita mengatakan, oh Ustadz Khalid mau belajar kepada Rasulullah, atau Ustadz Khalid mau mengajarkan para sahabat. Karena kala itu Rasul mengatakan, silakan Khalid, Anda ke belakang, ya ikut barisan saya. Lalu beliau masuk, apakah lantas karena cuman membawa kitab? Lalu kita bisa mengatakan, oh Ustadz Khalid mau mengajar sahabat atau mau belajar kepada sahabat. Kita harus objektif, ya. Kami sudah mengkoreksi beberapa habaib yang salah, keliru dan melenceng. Itu saya harap Anda untuk juga menontonnya, ya. Anda juga menontonnya. Jangan Anda menutup mata dari hal tersebut, ya. Dan ketika kami meluruskan, ya, sikap Anda yang menurut kami, menurut pandangan kami, bahwasannya Anda kala itu menyalahkan sesuatu hal yang sifatnya bukan hal yang salah, maka Anda jangan lantas mengatakan kami ini muhibbin, kami ini pembela habaib, kami ini sikap kami adalah objektif. Kami yang salah kami katakan salah, yang benar kami kita katakan salah. Dan perlu kita tahu bahwasannya Anda harus memerlukan yang namanya ilmu alat. Kisah mimpi apapun atau karamah apapun, mampu nggak ada verifikasi sumbernya? Mampu nggak? Ya, atau mampu nggak Anda memahami sumber? Ketika Anda ketika memahami verifikasi sumber, lalu sudah cukupkah wawasan Anda ketika untuk mengetahui isi sumber dan memahaminya? Ya. Nah, kalau sudah begitu ya baiknya, ya, saya akan bawakan satu kisah lagi. Oke, baik. Mas Heri, sedikit, mohon Mas, saya minta waktu sedikit. Ini NDH لو سمحت ممكن دقيقة ثواني بس بعطيك الوقت. تمام. شوف, saya pernah meminta kepada salah seorang syekh yang dia ahli tafsir mimpi, dan syekh ini merupakan rekomendasi salah seorang syekh yang kebetulan juga lulusan Universitas Islam Madinah. Dikatakan syekh ini pakar, dia seorang doktor dan paham memahami tafsir mimpi. Dan saya membawakan teks yang disampaikan oleh Habib tersebut yang di video yang Anda reaksikan, yang dimana Rasulullah membawa kitab secara terburu-buru. Saya bawakan seperti itu, persis. Dan apa ungkapan syekhnya? Fi hadza ta'yidun li majlisi syekh wa anna Allah wa rasulahu yardawna dzalik. Ya, jadi dalam hal ini terdapat dukungan terhadap majelis sang syekh, maksudnya sang Habib tersebut, serta menjadi isyarat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam meridhai majelis tersebut. Ini ahli tafsir mimpi.
yang memberikan komentar dan memberikan penjelasan. Jadi tidak perlu Anda membawa ahli bahasa dan yang lainnya. Barakallahu fikum.